Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa harga sesungguhnya dari sejengkal tanah? Bukan dalam nilai rupiah atau dolar, tetapi dalam tetesan darah, dalam denyut nadi sebuah bangsa, dan dalam gema sumpah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern ini, kita seringkali terlena dengan narasi bahwa perang besar antar negara adalah peninggalan masa lalu, sebuah relik barbar yang sudah digantikan oleh diplomasi dan perdagangan global. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, arus deras perebutan sumber daya dan pengaruh strategis tidak pernah berhenti mengalir. Cerita yang akan kita bedah kali ini bukanlah sekadar fiksi militer biasa. Ini adalah sebuah eksplorasi mendalam, sebuah simulasi mental tentang apa yang terjadi ketika kedaulatan sebuah bangsa benar-benar diuji di titik paling kritis. Bayangkan sebuah skenario di mana blok maritim Ambalat, sepetak surga tropis yang menyimpan kekayaan energi tak terhingga di perut buminya, menjadi titik nyala konflik global. Bayangkan 5 negara anggota NATO, aliansi militer terkuat dalam sejarah manusia, memutuskan bahwa kepentingan mereka jauh lebih berharga daripada kedaulatan Indonesia. Mereka datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penagih utang yang tidak pernah ada. Namun mereka lupa satu hal. Di belantara Kalimantan ada sebuah kekuatan yang lebih tua dari teknologi, lebih dalam dari strategi militer modern. Kekuatan itu adalah jiwa sebuah bangsa yang menyatu dengan tanahnya, diwujudkan oleh para prajurit yang tidak hanya berperang dengan senjata, tetapi dengan setiap helai daun, setiap jengkal lumpur, dan setiap bayangan di bawah kanopi hutan. Mereka adalah Kopassus, pasukan khusus yang dalam skenario ini kembali menghidupkan legenda paling menakutkan bagi musuh-musuh mereka, Hantu Rimba. Ini adalah kisah tentang bagaimana 3.000 prajurit elit bersama medium tank harimau yang lincah menghadapi gempuran gabungan marinir Amerika Serikat, Komando Inggris, Legiun Asing Prancis, unit tempur Italia, dan pasukan Belanda yang didukung penuh oleh negara tetangga. Ini bukan sekadar pertempuran, ini adalah sebuah pertanyaan fundamental. Apakah Ambalat akan menjadi kuburan bagi arogansi kekuatan raksasa atau justru menjadi saksi bisu lahirnya sebuah legenda baru yang menggetarkan dunia? Langit di atas Tarakan, Kalimantan Utara pagi itu tampak tenang, namun di ruang kendali radar militer, ketenangan itu pecah berkeping-keping. Seorang operator muda, Sersan Bima, memicingkan matanya. Layar di hadapannya yang biasanya hanya menampilkan lalu lintas udara sipil yang monoton, kini dipenuhi titik-titik hijau yang bergerak dalam formasi yang mengerikan. Jumlahnya bukan puluhan, tapi ratusan. Formasinya terlalu rapi untuk armada sipil, terlalu masif untuk sebuah latihan militer rutin. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya saat ia menyadari arah pergerakan formasi itu. Mereka tidak sedang melintas, mereka sedang menuju satu titik, satu koordinat yang selama bertahun-tahun menjadi bara dalam sekam diplomasi Asia Tenggara, Blok Ambalat. Komandan, kita kedatangan tamu yang tidak diundang dalam jumlah yang tidak masuk akal, bisiknya melalui interkom, suaranya bergetar menahan gejolak di dadanya. Di pusat komando, Mayor Handoyo merasakan jantungnya berhenti sejenak. Rumor tentang peningkatan aktivitas militer asing di Laut Sulawesi sudah beredar selama beberapa minggu, namun dianggap sebagai gertakan diplomatik. Hari ini gertakan itu telah berubah menjadi kepalan tangan baja yang siap menghantam. Laporan intelijen yang masuk beberapa menit kemudian mengkonfirmasi mimpi terburuk mereka. Itu bukan armada satu negara, itu adalah gugus tugas gabungan NATO. Malam itu Jakarta tidak tidur. Di salah satu ruangan paling rahasia di Kementerian Pertahanan, peta raksasa Kalimantan terbentang di atas meja diterangi cahaya lampu temaram. Wajah-wajah para petinggi negara tampak tegang, dipenuhi garis-garis kekhawatiran. Menteri Pertahanan memecah kesunyian dengan suara berat yang seolah memikul beban seluruh bangsa. Saudara-saudara, data intelijen A1 telah terkonfirmasi. Armada gabungan NATO yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, dan Belanda sedang bergerak menuju perairan kita. Yang lebih menyakitkan, Malaysia telah memberikan dukungan logistik dan membuka wilayah perairannya sebagai jalur manuver mereka. Ini bukan lagi sengketa diplomatik, ini adalah deklarasi perang yang tak terucap.
Ruangan itu menjadi sunyi senyap, hanya suara pendingin udara yang berdengung lirih. Setiap orang di sana tahu apa artinya ini. Ini bukan konfrontasi melawan satu negara, ini adalah pertarungan David melawan Goliat dalam skala global. Presiden yang terhubung melalui layar video dari Istana Negara tampak lelah namun sorot matanya tajam. "Kita tidak pernah mencari musuh," ujarnya dengan suara tenang namun tegas. Tetapi jika kedaulatan kita, harga diri kita sebagai bangsa diinjak-injak di halaman rumah kita sendiri, maka kita tidak punya pilihan lain. Kita akan melawan dengan semua yang kita miliki. Semua pandangan kini beralih ke satu orang, Jenderal Wiratama, Panglima TNI. Dengan rahang mengeras, ia menunjuk satu titik di pedalaman Kalimantan. Kopassus akan menjadi ujung tombak, mereka adalah anak-anak rimba. Biarkan musuh datang dengan teknologi mereka, kita akan menyambut mereka dengan alam itu sendiri. Kirim hantu rimba ke sana. Sementara para petinggi negara merancang strategi di Kalimantan Timur, denyut ketegangan sudah mulai terasa di tingkat akar rumput. Para nelayan di Nunukan yang biasanya berlayar jauh ke tengah laut, kini hanya berani memancing di dekat pantai. Mereka melihat kapal-kapal perang asing dengan bendera yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, berlayar dengan angkuh di cakrawala. Suara jet tempur yang menderu di langit bukan lagi bagian dari latihan rutin TNI. Suaranya terdengar asing, mengancam. Di warung-warung kopi, pembicaraan tentang harga ikan berganti menjadi spekulasi tentang perang. Di sebuah markas terpencil yang tersembunyi di balik lebatnya hutan, Kolonel Aditya, komandan pasukan Kopassus yang ditugaskan, berdiri mematung di depan peta topografi Kalimantan. Ia bukan sekadar melihat garis dan kontur, ia melihat setiap lekuk sungai, setiap punggungan bukit, setiap rawa sebagai sekutu atau musuh potensial. Seorang prajurit senior mendekatinya. "Pasukan sudah siaga penuh, Kolonel. 3.000 prajurit terbaik siap berangkat kapan saja." Aditya mengangguk tanpa menoleh. Matanya memancarkan ketenangan yang dingin, namun di dalam hatinya ia sedang menimbang sebuah pertaruhan yang luar biasa. Lawan mereka kali ini bukan pemberontak atau kelompok separatis. Lawan mereka adalah mesin perang paling canggih dan paling mematikan di planet ini. Jauh di tengah laut Sulawesi, di atas geladak kapal induk USS Ronald Reagan, kemegahan aliansi NATO terpampang nyata. Ribuan marinir dalam seragam tempur lengkap bersiap diri. Di anjungan komando, seorang perwira Inggris menunjuk peta digital ambalat kepada rekannya dari Amerika. Intelijen kita mengatakan mereka mungkin akan melawan, tapi perlawanan mereka tidak akan bertahan lama. Kita unggul dalam segala hal, teknologi, jumlah pasukan, dan kekuatan udara. Tapi si terus termeni jaratem, somandi tamendisa. Perwira Amerika itu tersenyum tipis, senyum seseorang yang sudah kenyang pengalaman di berbagai medan perang. Jangan pernah meremehkan pertempuran di tanah asing, kawan. Hutan ini bukan padang pasir Irak atau pegunungan Afghanistan. Di Eropa, tank adalah raja. Di Timur Tengah, kekuatan udara adalah dewa. Tapi di dalam rimba Kalimantan, bahkan bayangan pun bisa menjadi musuh yang mematikan. Ucapan itu terdengar seperti peringatan, namun ditelan oleh arogansi kekuatan yang mereka bawa. Mereka datang untuk mengambil apa yang mereka anggap sebagai sumber daya strategis global, dan mereka percaya tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menghalangi mereka. Keesokan harinya, sirene meraung di seluruh pangkalan militer di Kalimantan. Laporan dari pilot pengintai, Letnan Satrio, mengkonfirmasi pergerakan masif armada musuh. Seluruh pasukan bersiaga. Di dalam hutan, unit-unit kecil Kopassus mulai bergerak tanpa suara, menyebar seperti jaring laba-laba, menyiapkan penyambutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh para tamu tak diundang itu. Kolonel Aditya mengumpulkan pasukannya di bawah rimbunnya pohon meranti raksasa. Suaranya tidak berteriak, namun setiap kata yang diucapkannya terdengar jelas dan menusuk kalbu. Dengarkan baik-baik, mereka akan segera mendarat. Tapi ingat, setiap jengkal tanah yang mereka injak adalah tanah keramat milik leluhur kita. Setiap pohon yang mereka lihat adalah saksi perjuangan kita. Setiap sungai yang mereka seberangi akan menjadi penghalang bagi mereka. Jadikan hutan ini sebagai benteng kita, jadikan bayangan sebagai jubah kita, dan jadikan kesunyian sebagai senjata kita.
Gema sorakan komando membahana sesaat sebelum kembali ditelan oleh keheningan rimba. Sementara itu di Jakarta berita mulai bocor. Armada asing dekati Ambalat, Indonesia Siaga 1 menjadi tajuk utama di semua media. Gelombang kemarahan dan nasionalisme membuncah. Di media sosial, tagar kadon Ambalat harga mati menjadi trending topik. Seorang jurnalis veteran menulis dalam editorialnya, Ambalat bukan lagi tentang cadangan minyak dan gas. Ambalat telah menjadi garis terakhir harga diri kita sebagai bangsa. Jika hari ini kita mundur, maka besok seluruh kekayaan Nusantara akan mereka rampas. Dunia harus melihat bahwa harimau Asia tidak bisa dipaksa untuk tunduk. Tulisan itu menyebar seperti api, membakar semangat jutaan rakyat Indonesia. Rasa takut perlahan sirna digantikan oleh gelombang tekad yang menyatukan seluruh negeri. Di bawah langit Kalimantan yang kembali gelap, Kolonel Aditya duduk bersandar di sebatang pohon, menatap ke arah laut di kejauhan di mana cahaya armada musuh berkelip seperti bintang-bintang palsu. Dalam hatinya ia berbisik, jika takdir memilih tanah ini sebagai medan laga, maka kami akan berdiri di sini sampai akhir Indonesia atau mati. Di sekelilingnya 3.000 bayangan bergerak dalam senyap. Mereka bukan lagi sekadar prajurit, mereka telah menjadi hantu rimba. Untuk memahami mengapa Ambalat menjadi titik didih, kita harus melihat lebih jauh dari sekadar angka-angka cadangan minyak dan gas yang fantastis. Tentu, kekayaan di bawah lautnya mampu mengubah peta energi global selama beberapa dekade ke depan. Perusahaan-perusahaan energi raksasa telah lama meneteskan air liur melihat potensi ini. Namun, bagi para ahli strategi geopolitik, Ambalat adalah sesuatu yang jauh lebih fundamental. Ia adalah gerbang selatan dari alur laut Kepulauan Indonesia II, ALKI II, salah satu jalur laut paling vital di dunia yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Siapapun yang mengendalikan Ambalat secara de facto akan memegang kunci lalu lintas perdagangan global, jalur pergerakan armada laut, dan pintu masuk ke jantung Asia Tenggara. Seorang analis dari sebuah lembaga think tank di Singapura pernah menulis, langkah NATO ke Ambalat bukanlah murni soal energi. Ini adalah catur global. Mereka ingin membangun pos terdepan untuk membendung pengaruh Tiongkok yang semakin besar di Laut Cina Selatan, sekaligus mengamankan jalur suplai mereka jika konflik besar pecah di Pasifik. Indonesia dengan Ambalatnya secara tidak sengaja berada tepat di tengah papan catur raksasa itu. Kesadaran inilah yang menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Ini bukan lagi sekadar mempertahankan sejengkal wilayah. Ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa masa depan bangsa tidak didikte oleh kekuatan asing. Suasana di kota-kota Kalimantan seperti Samarinda, Balikpapan, hingga Tarakan berubah drastis. Pos-pos pemeriksaan militer muncul di setiap persimpangan jalan utama. Konvoi truk-truk reo yang mengangkut logistik dan pasukan menjadi pemandangan sehari-hari. Di pasar-pasar, harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik seiring dengan kepanikan warga yang menimbun persediaan. Namun di tengah ketakutan itu tumbuh sebuah solidaritas yang luar biasa. Anak-anak sekolah berdiri di tepi jalan mengibarkan bendera merah putih kecil setiap kali iring-iringan tentara lewat. Teriakan mereka yang polos memberi kekuatan bagi para prajurit. Seorang ayah yang menggendong putrinya hanya bisa tersenyum getir. Mereka pergi berperang, nak, supaya kamu tidak perlu merasakan perang. Di markas besar TNI, keputusan strategis final telah diambil. Panglima Wiratama dengan tongkat komando di tangannya menunjuk garis pertahanan berlapis di peta. Kopassus akan menjadi lapisan pertama perang gerilya untuk menguras tenaga dan mental musuh. Tank Harimau dengan kemampuannya yang lincah di medan sulit akan menjadi pasukan pemukul di garis kedua, ditempatkan di titik-titik penyergapan. Angkatan Udara dan Angkatan Laut akan melakukan operasi penyekatan, memotong jalur logistik musuh sebelum mereka mencapai daratan. Kita akan menerapkan doktrin perang semesta. Kolonel Aditya menerima perintah itu melalui sambungan satelit terenkripsi. Wajahnya tetap tenang, namun otaknya bekerja secepat kilat memproses setiap detail. Beri kami waktu 7 hari di dalam rimba sebelum musuh mendarat, katanya dengan suara tegas.
Saya akan memastikan hutan ini menjadi labirin tanpa pintu keluar bagi siapapun yang tidak kami inginkan. Malam itu, ribuan prajurit Kopassus bergerak dalam keheningan total. Mereka tidak diangkut dengan truk atau helikopter. Mereka berjalan kaki menyebar ke dalam jantung hutan Kalimantan. Dengan perlengkapan minimalis, wajah yang dicoreng cat kamuflase, dan ransel yang hanya berisi amunisi, air, dan sedikit makanan, mereka melebur dengan alam. Mereka adalah perwujudan dari filosofi militer Indonesia yang paling mendasar, kemampuan untuk bertahan dan bertempur dalam kondisi paling ekstrem sekalipun. Dalam pengarahan terakhirnya di tengah hutan, Aditya berbisik kepada pasukannya, "Mulai malam ini, lupakan nama kalian, lupakan keluarga kalian. Kalian bukan lagi manusia, kalian adalah hantu. Hantu yang bisikannya adalah desau angin, yang langkahnya adalah jatuhnya daun, dan yang serangannya datang secepat kilat di malam hari." Pasukan menjawab dengan satu kata serentak yang tertahan, "Siap." Tang-tang harimau yang tiba beberapa hari sebelumnya disembunyikan dengan sangat cerdik. Ditutupi jaring kamuflase yang dianyam dengan dedaunan asli, diparkir di cekungan-cekungan lembah atau di balik tebing batu membuatnya mustahil terdeteksi dari udara. Meriamnya yang perkasa diam membisu, menunggu saat yang tepat untuk memuntahkan amarahnya. Di New York, sidang darurat Dewan Keamanan PBB berlangsung tegang. Duta Besar Indonesia berpidato dengan suara bergetar menahan amarah. Ambalat adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap agresi terhadapnya adalah agresi terhadap piagam PBB itu sendiri. Kami tidak akan pernah mundur 1 inci pun. Namun, di balik layar, diplomasi berjalan alot. Negara-negara besar memberikan dalih yang dipoles dengan indah, menjaga stabilitas kawasan dan melindungi jalur perdagangan global. Sebuah eufemisme untuk perampasan sumber daya. Rakyat Indonesia yang menyaksikan siaran itu tahu di medan perang nanti yang berbicara bukanlah kata-kata indah diplomasi, melainkan dentuman meriam dan keberanian para prajurit. Gelombang demonstrasi besar-besaran meletus di kota-kota besar. Ganyang imperialisme gaya baru dan ambalat harga mati menjadi pekik perjuangan generasi baru. Di pedesaan, warga mengumpulkan sumbangan, memasak di dapur umum untuk para relawan logistik. Semangat persatuan yang lama tertidur kini bangkit dengan kekuatan penuh. Di sebuah bivak darurat di tengah hutan, Kolonel Aditya duduk di depan api unggun kecil dikelilingi para perwira stafnya. Laporan intelijen terakhir, musuh berada dalam jarak 2 hari pelayaran. Mereka bergerak lambat, penuh percaya diri. Aditya mengambil sebatang ranting dan menggambar di tanah. Mereka akan datang dengan kekuatan penuh mengharapkan pertempuran konvensional. Mereka akan mendarat, membangun basis, lalu bergerak maju. Kita tidak akan memberi mereka kemewahan itu. Kita akan jadikan pantai itu neraka pertama mereka, dan hutan ini akan menjadi neraka terakhir mereka. Ia kemudian berdiri menatap wajah-wajah pasukannya yang tersamar dalam kegelapan. Ingat baik-baik, mereka mungkin punya jam tangan digital, tapi kita punya matahari dan bintang. Mereka punya GPS, tapi kita punya aliran sungai dan jejak binatang. Mereka punya tank berat, tapi kita punya rimba yang akan menelannya. Kita akan jadikan ambalat sebagai bara api yang akan membakar setiap langkah mereka. Fajar baru saja memecah kegelapan ketika 3.000 prajurit Kopassus telah sepenuhnya menyatu dengan ekosistem hutan Kalimantan. Tidak ada lagi jejak keberadaan mereka yang bisa dilihat oleh mata awam. Kolonel Aditya memimpin salah satu unit bergerak dengan langkah yang nyaris tak bersuara di atas lapisan humus tebal. Ia sesekali berhenti, bukan untuk istirahat tapi untuk mendengarkan. Ia mendengarkan kicau burung yang tiba-tiba berhenti, pertanda ada sesuatu yang asing. Ia merasakan arah angin yang membawa aroma garam dari laut. Baginya, hutan adalah sebuah entitas hidup yang terus berkomunikasi. Mulai saat ini, bisiknya kepada unitnya, kalian adalah bayangan, kalian adalah gema. Musuh tidak boleh mendengar, melihat, atau bahkan merasakan keberadaan kalian sampai napas mereka berada di ujung laras senapan kita. Latihan intensif pun dimulai bukan di lapangan tembak, tapi di medan yang sesungguhnya.
Mereka berlatih menyamar menjadi tunggul kayu, menghilang di balik akar-akar pohon raksasa, dan memanjat kanopi tertinggi untuk mendirikan pos pengamatan yang tak terlihat. Tang harimau meskipun merupakan mesin baja seberat 30 ton diperlakukan seperti makhluk hidup yang harus disembunyikan. Rantainya dibungkus dengan kain goni dan dedaunan untuk meredam suaranya saat bergerak. Knalpotnya dimodifikasi agar asapnya menyebar tipis dan tidak membubung ke atas. Dari udara, mereka tampak seperti gundukan tanah biasa. Latihan menembak pun bukan lagi soal akurasi, tapi soal insting. Mereka berlatih menembak target bergerak dalam kondisi cahaya minim, di tengah hujan lebat dengan posisi yang paling tidak nyaman. Dalam perang gerilya, teriak seorang instruktur yang paling cepat menarik pelatuk belum tentu menang. Yang menang adalah dia yang paling sabar menunggu momen yang paling mematikan. Di sela-sela latihan yang menguras fisik dan mental, Aditya selalu menyempatkan diri untuk membangun ikatan batin dengan pasukannya. Di bawah cahaya bulan yang menerobos sela-sela dedaunan, ia menceritakan kembali kisah-kisah para pendahulu mereka. Puluhan tahun yang lalu di tanah ini juga para pejuang kita dijuluki hantu rimba oleh musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Musuh tidak pernah bisa tidur nyenyak, setiap ranting yang patah membuat mereka melompat. Setiap bayangan yang bergerak membuat mereka menembak membabi buta. Mereka tidak takut pada tentara kita, mereka takut pada hutan itu sendiri karena kita telah menjadi jiwa dari hutan itu. Para prajurit muda mendengarkan dengan napas tertahan. Julukan hantu rimba bukan lagi sekadar nama keren. Itu adalah sebuah warisan, sebuah standar yang harus mereka lampaui. Malam ini, lanjut Aditya dengan suara dalam, kita bukan sekadar meniru mereka, kita adalah reinkarnasi mereka. Dunia telah lupa nama itu. Mulai besok kita akan membuat mereka mengingatnya dalam mimpi buruk mereka. Serentak sebuah pekikan tertahan namun penuh semangat menggema, hantu rimba Indonesia. Suara itu tidak keras namun cukup untuk membuat bulu kuduk merinding sebelum akhirnya lenyap ditelan kelembapan hutan. Hari-hari berikutnya adalah proses transformasi total. Para prajurit belajar bertahan hidup hanya dengan apa yang disediakan alam. Mereka membedakan mana akar yang bisa dimakan, mana daun yang bisa menjadi obat demam, dan mana getah pohon yang bisa menjadi perekat. Sungai bukan hanya sumber air, tapi juga jalan tol tanpa suara untuk berpindah posisi dengan sampan-sampan kecil. Ikatan persaudaraan terjalin bukan melalui kata-kata, tapi melalui tindakan. Saat seorang prajurit terperosok ke dalam lumpur hisap, 3 rekannya tanpa ragu ikut melompat untuk menariknya keluar. Saat jatah makanan menipis, mereka membaginya sama rata tanpa ada yang mengeluh. Hutan Kalimantan yang bagi orang luar adalah neraka hijau yang penuh bahaya, ular berbisa, lintah nyamuk malaria, bagi mereka adalah ibu yang melindungi. Mereka menandai jalur-jalur tikus yang tidak ada di peta manapun, memasang jebakan-jebakan non-eksplosif yang terbuat dari bambu runcing dan rotan, serta membangun bunker-bunker alami di dalam rongga-rongga pohon besar atau di balik air terjun. Tang harimau ditempatkan di mulut-mulut lembah atau di balik punggungan bukit, diposisikan untuk melakukan penyergapan mematikan. Begitu saatnya tiba, moncong meriam 100 setrebila memetrepnya akan menyalak tanpa peringatan, mengubah kendaraan lapis baja musuh menjadi tumpukan besi tua. Laporan intelijen dari unit pengintai di pesisir terus masuk. Kontak visual, marinir asing sedang melakukan simulasi pendaratan di kapal amfibi. Jumlah sangat besar, perlengkapan tempur generasi terbaru. Aditya menerima laporan itu dengan tenang melalui radio. Amati saja, jangan lakukan apapun, biarkan mereka merasa percaya diri. Biarkan mereka berpikir ini akan menjadi piknik yang mudah. Semakin tinggi arogansi mereka, semakin keras mereka akan jatuh. Pengintai di ujung sana hanya tersenyum. Ia tahu sebentar lagi pasir putih di hadapannya akan berubah warna menjadi merah. Malam sebelum hari H, Aditya mengumpulkan seluruh komandan unit. Tidak ada api, hanya kegelapan pekat yang sesekali diselingi kilatan kunang-kunang. Anak-anak bangsa, suaranya terdengar berat.
Besok, tanah ini akan diinjak oleh sepatu bot asing. Mereka datang dengan keyakinan bahwa teknologi adalah segalanya. Kita akan ajarkan pada mereka pelajaran yang berbeda. Kita akan ajarkan bahwa di tanah ini nyali dan kecintaan pada Ibu Pertiwi adalah senjata pamungkas. Setiap kali mereka melangkah, buat mereka bertanya-tanya apakah bayangan di depan mereka adalah pohon atau prajurit kita. Setiap kali mereka mendengar suara, buat mereka ragu apakah itu suara monyet atau kokangan senjata kita. Besok, kita tidak berperang untuk membunuh, kita berperang untuk mempertahankan kehidupan, untuk masa depan anak cucu kita. Kita adalah tanah ini, kita adalah hutan ini, kita adalah Indonesia. Cetata tadambut taratam. Sebuah pekik perang yang dahsyat menggema menembus langit malam, sebuah sumpah yang didengar oleh seluruh penghuni rimba. Hantu rimba, Indonesia atau mati. Dari dalam keheningan rimba, sebuah api perlawanan telah menyala, siap membakar siapapun yang berani mencoba memadamkannya. Langit fajar di pesisir Ambalat diwarnai oleh siluet kapal-kapal perang raksasa yang tampak seperti gunung-gunung baja mengapung. Dari perut kapal-kapal amfibi, ribuan marinir Amerika, komando Inggris, dan pasukan elit dari negara-negara Eropa lainnya dimuntahkan ke pantai. Pendaratan mereka berjalan mulus, terlalu mulus. Tidak ada satupun tembakan balasan. Diiringi oleh helikopter tempur Apache yang berputar-putar di udara, mereka dengan cepat mengamankan garis pantai. Bendera Amerika, Inggris, Prancis, Italia, dan Belanda ditancapkan di atas gundukan pasir, sebuah simbol arogansi yang dipamerkan kepada dunia. Area pendaratan aman, teriak seorang komandan marinir Ale-Eles melalui radionya. Mereka merasa telah memenangkan babak pertama dengan mudah. Namun, hanya beberapa ratus meter dari mereka, di balik tirai vegetasi yang rapat, Kolonel Aditya dan ribuan hantu rimba mengamati dalam diam. Biarkan mereka masuk lebih dalam, bisik Aditya. Biarkan mereka merasa nyaman di dalam perangkap. Ketika kendaraan lapis baja pertama bergerak meninggalkan pantai dan memasuki tepian hutan, neraka pun terbuka. Dentuman pertama bukan berasal dari meriam, melainkan dari ledakan ranjau improvisasi yang ditanam Kopassus. Kendaraan itu terangkat ke udara sebelum jatuh kembali dengan bunyi logam yang memekakan telinga. Seketika, dari tiga arah yang berbeda, rentetan tembakan menghujani barisan pasukan asing. Taktik yang digunakan Kopassus adalah pukul dan lari yang disempurnakan. Satu regu melepaskan tembakan gencar selama 10 detik dari sisi kiri lalu menghilang. Begitu musuh membalas ke arah kiri, regu lain muncul dari arah kanan dan belakang, melepaskan tembakan mematikan lalu lenyap kembali ke dalam rimba. Pasukan NATO yang terlatih dalam pertempuran konvensional menjadi bingung. Mereka tidak bisa menemukan target yang jelas untuk ditembak. Dari balik sebuah bukit kecil yang tertutup semak, 3 tank harimau yang telah bersembunyi selama berhari-hari akhirnya menyalak. Meriam mereka menggelegar, menghantam kapal-kapal amfibi yang masih berada di perairan dangkal, menciptakan ledakan-ledakan spektakuler yang mengirimkan gelombang kejut hingga ke pantai. Helikopter Apache mencoba membalas menembakkan roket ke arah posisi tank. Namun, sebelum roket mencapai sasaran dari puncak-puncak pohon, rudal anti pesawat Manpats yang dioperasikan Kopassus melesat, menghantam salah satu helikopter dan mengubahnya menjadi bola api yang jatuh ke laut. Pertempuran di pantai itu berlangsung kurang dari 30 menit, namun dampaknya luar biasa. Pasukan aliansi yang tadinya merasa superior, kini panik dan kocar-kacir. Mereka ada di mana-mana, tapi juga tidak di mana-mana. Teriak seorang marinir Belanda yang selamat, wajahnya pucat pasi. Seorang komandan komando Inggris mencoba menenangkan pasukannya. Rapatkan formasi, mereka gerilyawan, mereka lemah dalam pertempuran terbuka. Namun, formasi yang rapat justru menjadi sasaran empuk bagi granat-granat yang dilemparkan dari balik pepohonan. Aditya, setelah melihat kekacauan yang cukup di pihak musuh, memberikan perintah melalui radio, tarik mundur semua unit, fase 1 selesai. Secepat kemunculan mereka, seluruh pasukan Indonesia menghilang ke dalam hutan, hanya menyisakan keheningan, asap, dan rintihan para prajurit asing yang terluka. Di sebuah tenda komando darurat, para perwira tinggi NATO berkumpul dengan wajah muram.
Kita kehilangan lebih dari 100 prajurit, 2 kendaraan lapis baja, dan 1 helikopter dalam serangan pertama. Ini bukan perlawanan simbolis, kata Komandan Amerika dengan nada frustrasi. Seorang perwira Prancis yang pernah bertugas di Vietnam menambahkan cara mereka bertempur sangat terorganisir. Mereka tidak hanya menggunakan senjata, mereka menggunakan hutan sebagai senjata utama mereka. Dan hutan ini jelas berpihak pada mereka. Setelah hari pertama yang berdarah, pasukan asing memutuskan untuk bergerak maju ke pedalaman, berharap bisa keluar dari zona penyergapan di tepi hutan. Ribuan prajurit berjalan beriringan dipandu oleh teknologi GPS canggih, namun mereka segera menyadari bahwa teknologi mereka tidak berdaya di hadapan alam Kalimantan. Kanopi hutan yang begitu rapat membuat sinyal satelit lemah. Peta digital mereka menjadi tidak akurat. Mereka tersesat di dalam labirin hijau. Dan di setiap sudut labirin itu, hantu rimba telah menyiapkan kejutan. Jebakan-jebakan sederhana namun mematikan terpasang di mana-mana. Lubang yang ditutupi dedaunan dengan bambu runcing di dasarnya, tali rotan yang jika tersentuh akan melepaskan batang kayu besar dan ranjau-ranjau darat yang disamarkan dengan sempurna. Setiap beberapa ratus meter, pasukan asing kehilangan prajurit bukan karena pertempuran, tapi karena jerat hutan. Serangan paling telak justru menimpa jalur logistik mereka. Konvoi truk yang membawa amunisi, makanan, dan obat-obatan dari pantai disergap di sebuah jalan sempit. Kopassus tidak menghancurkan seluruh konvoi, mereka hanya melumpuhkan truk terdepan dan terakhir menjebak seluruh iring-iringan. Lalu dari ketinggian mereka menghujani konvoi itu dengan granat dan bom molotov. Di salah satu bangkai truk yang hangus tertulis sebuah pesan dengan arang, "Selamat datang di rumah kami." Pasukan NATO mencoba melawan dengan mengerahkan drone pengintai berteknologi inframerah. Namun lagi-lagi hutan memberikan jawabannya. Kelembapan yang tinggi dan lapisan vegetasi yang tebal membuat sensor panas tidak efektif. Setiap kali drone mendeteksi pergerakan itu hanyalah seekor orangutan atau babi hutan. Dan ketika sebuah drone akhirnya berhasil menangkap siluet manusia, umurnya tidak panjang. Tembakan sniper dari Kopassus dengan mudah merontokkannya dari langit. Moral pasukan asing mulai runtuh, mereka kehabisan makanan, diganggu oleh serangga, dan mental mereka hancur oleh serangan-serangan tak terlihat yang datang dari segala arah. Malam hari adalah teror yang sesungguhnya. Kopassus tidak menyerang secara besar-besaran, mereka hanya memainkan perang urat syaraf. Mereka menirukan suara-suara binatang buas di dekat perkemahan musuh, memotong kabel generator sehingga kamp menjadi gelap gulita, atau sekadar meninggalkan jejak-jejak kaki di sekeliling tenda. Para prajurit asing yang kelelahan menjadi paranoid menembaki bayangan mereka sendiri. Seorang komandan Amerika akhirnya mengakui dalam laporannya ke markas pusat, "Kita tidak sedang melawan sebuah batalion tentara. Kita sedang melawan hutan itu sendiri dan setiap pohon di dalamnya seolah memiliki mata dan senjata. Ambalat bukan lagi sekadar medan perang. Ia telah menjadi sebuah jerat raksasa yang perlahan-lahan mencekik kita." Setelah berhari-hari terkuras di dalam labirin hutan, sisa-sisa pasukan NATO yang berhasil maju akhirnya mencapai kawasan perbukitan yang menjadi pintu masuk ke jantung Ambalat. Mereka berharap di medan yang lebih terbuka ini keunggulan teknologi dan artileri mereka bisa berbicara. Namun mereka salah besar. Perbukitan itu telah diubah oleh Kopassus dan zenit tempur menjadi benteng alami yang mematikan. Di balik setiap punggungan, di dalam setiap gua, tank-tank harimau telah menunggu dalam posisi penyergapan yang sempurna. Kolonel Aditya dari pos komandonya di puncak tertinggi melihat barisan kendaraan tempur musuh yang merayap di lembah. "Hutan telah membuat mereka lelah," bisiknya. "Sekarang gunung yang akan menghancurkan mereka." Tepat tengah malam ketika pasukan asing merasa aman di dalam markas sementara mereka, simfoni kehancuran dimulai. Tang-tang harimau menembak serempak dari berbagai arah. Proyektil-proyektilnya menghantam gudang amunisi dan depo bahan bakar musuh, menciptakan ledakan sekunder yang menerangi seluruh lembah. Pasukan asing panik membalas dengan tembakan artileri membabi buta. Perbukitan Ambalat berubah menjadi arena pertarungan antara api dan baja. Tang harimau menunjukkan keunggulannya di medan ini.
Bobotnya yang lebih ringan memungkinkannya bermanuver di lereng-lereng curam yang tidak bisa diakses oleh tank-tank berat NATO. Mereka muncul menembak beberapa kali lalu menghilang lagi di balik kabut atau formasi bebatuan. Mereka seperti hantu, teriak seorang perwira Inggris frustrasi, "Kita tidak bisa mengunci target kita." Selama 72 jam tanpa henti, pertempuran di perbukitan itu berkecamuk. Itu adalah neraka di bumi. Suara ledakan tidak pernah berhenti, tanah terus bergetar dan langit selalu berwarna merah oleh api. Di tengah kekacauan itu muncullah kisah-kisah kepahlawanan yang luar biasa. Seorang prajurit muda bernama Prasetyo kakinya hancur terkena serpihan mortir. Namun ia menolak dievakuasi dan terus memberikan tembakan perlindungan bagi rekan-rekannya hingga ia menghembuskan napas terakhir. Di sisi lain, Sersan Jatmiko dan unit kecilnya berhasil menahan gempuran satu kompi marinir selama 5 jam penuh di sebuah celah sempit, memberikan waktu bagi pasukan utama untuk berkonsolidasi. Ia gugur dengan senapan masih dalam pelukannya. Kisah-kisah ini menyebar dari mulut ke mulut melalui radio, menjadi bahan bakar yang membakar semangat para prajurit yang mulai kelelahan. Mereka tidak lagi berperang sebagai individu, mereka berperang sebagai satu tubuh, satu jiwa. Kolonel Aditya selalu berada di garis depan, berpindah dari satu parit ke parit lainnya, memberikan semangat. "Lihat mata saya!" teriaknya pada seorang prajurit yang hampir menyerah. "Di belakang kita ada keluarga kita, ada rakyat kita, ada merah putih. Jika kita runtuh, mereka semua akan runtuh. Bertahan." Di pihak NATO, kelelahan dan keputusasaan mencapai puncaknya. Mereka unggul jumlah dan teknologi, tapi mereka kalah dalam satu hal, alasan untuk bertempur. Mereka bertempur untuk sumber daya, untuk perintah dari atasan yang jauh. Sementara prajurit Indonesia bertempur untuk kelangsungan hidup bangsa mereka. Kesadaran ini meruntuhkan moral mereka lebih cepat daripada peluru. Puncaknya terjadi pada hari ketiga saat NATO mengerahkan serangan udara besar-besaran. Namun, Kopassus telah mengantisipasinya. Mereka berlindung di dalam jaringan gua-gua alami. Dan begitu pengeboman berhenti, mereka keluar lagi menyerang dengan keganasan yang baru. Kolonel Aditya sendiri memimpin serangan balik dengan tank harimau, berteriak melalui radio, "Buktikan pada mereka bahwa harimau tidak pernah lari dari rumahnya." Ketika 72 jam pertempuran neraka itu berakhir, pemandangannya mengerikan. Lembah dipenuhi bangkai-bangkai kendaraan tempur yang hangus. Namun, bendera merah putih masih berkibar di puncak-puncak tertinggi. Pasukan NATO gagal total merebut perbukitan itu. Garis pertahanan Indonesia, meskipun compang-camping dan berlumuran darah, tidak pernah jebol. Di tengah keputusasaan itu, Aditya melihat sebuah celah. Musuh sedang goyah. Ia mengumpulkan para perwiranya di sebuah gua. "Kita sudah cukup lama bertahan, sekarang saatnya hantu rimba menunjukkan taringnya. Kita akan melakukan serangan balasan." Rencananya sederhana namun berani, membiarkan beberapa unit musuh maju ke sebuah lembah yang telah disiapkan sebagai zona pembantaian, lalu menyerang mereka dari semua sisi secara bersamaan. Malam itu di tengah hujan deras, rencana itu dieksekusi. Ketika unit-unit NATO yang kelelahan masuk ke dalam lembah dari atas bukit, batu-batu besar digulingkan memblokir jalan keluar mereka. Seketika dari seluruh penjuru, roket mortir dan tembakan tank harimau menghujani mereka. Itu bukan lagi pertempuran, itu adalah pembantaian. Pagi harinya saat fajar menyingsing, Kopassus melancarkan serangan frontal terakhir. Bukan lagi sebagai bayangan, tapi sebagai badai yang menggulung. Dipimpin oleh sisa tank harimau, ribuan prajurit berlari menuruni bukit sambil meneriakkan pekik perang yang menggetarkan jiwa. "Indonesia atau mati." Teriakan itu menjadi paku terakhir di peti mati moral pasukan NATO. Barisan mereka pecah. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan semua peralatan mereka, mencoba menyelamatkan diri menuju pantai. Seorang komandan Amerika dengan wajah pucat memberikan perintah yang paling memalukan dalam karirnya. Mundur total, evakuasi semua yang tersisa. Thomas Chamen
Menjam, di puncak bukit, Kolonel Aditya melihat musuh yang kalang kabut. Ia tidak merasakan euforia kemenangan, hanya kelegaan yang mendalam bercampur dengan kesedihan melihat harga yang harus dibayar. Berita kekalahan telak pasukan aliansi di perbukitan Ambalat mengguncang dunia. Media internasional yang tadinya meremehkan Indonesia kini berbalik memuji. Keberanian dan taktik brilian, bagaimana bangsa Asia Tenggara mempermalukan NATO, tulis sebuah headline surat kabar besar. Video-video amatir yang direkam oleh Kopassus menunjukkan bagaimana tank harimau bermanuver lincah dan bagaimana prajurit mereka menghilang di dalam hutan menjadi viral. Ambalat bukan lagi sekadar nama blok sengketa, ia menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni global. Di Washington, London, dan Paris, tekanan publik meningkat. Demonstrasi anti perang meletus. Para politisi yang tadinya mendukung invasi kini mencuci tangan. Di dalam ruang rapat NATO terjadi saling tuding dan menyalahkan. Sementara itu, di Indonesia, gelombang kebanggaan nasional mencapai puncaknya. Rakyat turun ke jalan bukan lagi untuk protes, tapi untuk merayakan dan berdoa bagi para pahlawan mereka. Di pesisir Ambalat, proses evakuasi pasukan NATO berlangsung kacau. Kapal-kapal selam Indonesia yang bersembunyi di kedalaman berhasil menenggelamkan satu kapal fregat Belanda, menambah kepanikan. Pesawat-pesawat tempur TNI AU terus mengganggu jalur udara, membuat evakuasi melalui helikopter menjadi sangat berisiko. Armada yang datang dengan penuh keangkuhan itu kini pulang dengan buntut di antara kedua kaki mereka. Ketika kapal perang terakhir NATO menghilang di Cakrawala, keheningan yang aneh menyelimuti Ambalat. Perang telah usai, prajurit-prajurit Indonesia yang selamat keluar dari persembunyian mereka. Wajah mereka kotor, seragam mereka robek, tubuh mereka penuh luka. Namun mata mereka memancarkan cahaya kemenangan. Mereka tidak bersorak. Mereka hanya saling berpelukan, menangis dalam diam, mengenang rekan-rekan mereka yang telah gugur. Kolonel Aditya berjalan di antara mereka menepuk pundak setiap prajurit. Ia kemudian berdiri di tepi tebing menatap lautan yang kembali tenang. Di bawahnya, di atas tanah yang telah mereka basahi dengan darah dan keringat, ia menancapkan sebatang bambu dengan bendera merah putih di ujungnya. Angin laut meniupnya dengan lembut. Konvoi prajurit yang kembali ke kota disambut seperti pahlawan yang pulang dari perang suci. Rakyat berjejer di sepanjang jalan melemparkan bunga, mengibarkan bendera, dan meneriakkan nama mereka. Sebuah upacara kenegaraan yang hikmat digelar untuk menghormati para pahlawan yang gugur. Nama mereka diabadikan sebagai syuhada bangsa. Kolonel Aditya yang kini menjadi pahlawan nasional menolak semua publisitas. Dalam sebuah wawancara singkat, ia hanya berkata, "Kami bukan pahlawan. Pahlawan sesungguhnya adalah mereka yang tidak pernah kembali. Kami hanya prajurit yang beruntung bisa menunaikan sumpah kami." Kisah Ambalat menjadi sebuah pelajaran abadi, sebuah pengingat bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak diukur dari jumlah tank atau kecanggihan pesawat tempurnya. Kekuatan sejati terletak pada persatuan rakyatnya, pada keberanian prajuritnya, dan pada keteguhan hatinya untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya. Ambalat bukan hanya tentang kemenangan militer, ini adalah kemenangan jiwa sebuah bangsa. Ini adalah bukti bahwa di sudut dunia manapun, selama masih ada orang-orang yang berani berkata tidak pada penindasan, selama masih ada yang rela mati untuk sejengkal tanah air, maka kedaulatan dan kehormatan tidak akan pernah bisa dirampas. Legenda hantu rimba dan derutang harimau di perbukitan Ambalat akan terus bergema, bukan sebagai kisah perang, tetapi sebagai warisan semangat bahwa Indonesia adalah bangsa yang tidak akan pernah tunduk. Dan kehormatan itu akan selalu mereka jaga sampai akhir zaman.